Baik, selamat pagi anak-anak semua, siswa kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari Iya. ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Ibu Indri Porwanti SPD dari SD Salatiga 5 dan Ibu Rizka Anastiara Sari SPD dari SD Randu Acir 03. Untuk kelas 1, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, dan lambang sila Pancasila. Sedangkan untuk kelas 2, nanti kalian akan belajar tema 7, subtema 1, tentang kebersamaan di rumah. Nah, apakah kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Tentunya kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik ya. Silahkan kalian siapkan buku tulis, kemudian alat tulis, bisa digunakan untuk mencatat pelajaran apa yang nanti bisa diterima dari Ibu guru kita kali ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar dengan Ibu Indri Porwanti SPD untuk kelas 1. Dipersilahkan kepada Ibu Indri. Terima kasih Bu Katarina. Saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga selama kita di masa pandemi ini, kita selalu diberi kesehatan. Dan tetap semangat walau kita belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Bu Indri dan Bu Rizka akan mengajak kalian siswa kelas 1 dan kelas 2 dimanapun berada untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah ini persembahan dari PSLCC Kota Salatiga yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dalam kesempatan sebelumnya, kalian telah diajari khususnya untuk kelas 1 dengan Bu Intan. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan sebelumnya. Perkenalkan dulu. Nama saya Indri Porwanti. Saya mengajar di SD Negeri Salatiga 05. Biasa dipanggil dengan Bu Indri. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian. Bu Guru harap kalian tetap semangat dan selalu bergembira. Untuk meningkatkan semangat kita, mari kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Bu Indri harap kalian tetap semangat sampai acara ini selesai. Pada kesempatan kali ini, Bu Indri akan mengajak kalian untuk belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup, serta mengenal lambang-lambang Pancasila. Menarik bukan? Maka dari itu, silakan ikuti sampai selesai. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, mari perhatikan gambar yang ada dalam layar buku. Apakah kalian tahu gambar apa itu? Nah, untuk menjawab, silakan kalian ini. Bagi kelas 1 yang belum bisa minta tolong pada ayah, ibu, atau kakak, atau pendamping saat kalian mengikuti acara ini.
Silakan diisi jawabannya di kolom chat ya, Bu Indri tunggu. Pertanyaannya, apakah kalian tahu nama gambar ini? Kalau iya, silakan isi jawaban di kolom chat ya. Sekarang Bu Indri akan lihat dulu kolom chatnya ya. Iya. Gambar ini adalah gambar kebun. Kalian tahu atau kalian pernah pergi ke kebun? Apa saja tanaman yang ada di kebun? Tanaman yang bisa ditanam di kebun itu contohnya apa? Bisa sayur mayur, bisa ketela, dan bisa jagung. Sama seperti teman kita, Lisa dan Edo, dia mendapat tugas dari Bu Guru untuk menanam sesuatu di kebun. Menanam apa mereka? Ya, kita lihat bersama-sama. Perhatikan gambar ini. Di sini ada Edo dan Lisa. Mereka sedang menanam sesuatu. Apa ya yang mereka tanam? Kira-kira apa? Apakah itu biji-bijian ataukah bukan? Kita lihat ya keterangan berikut ini. Nah, Lisa sedang menanam jagung. Edo sedang menanam kelereng. Jagung dan kelereng merupakan dua benda yang berbeda. Lalu mengapa mereka harus menanamnya? Bu Guru meminta mereka untuk mengetahui sesuatu. Apa yang akan terjadi jika jagung dan kelereng ditanam? Apa yang akan terjadi? Manakah apakah itu jagung? Apakah itu kelereng? Coba, siapa yang tahu? Di antara jagung dan kelereng, jika itu ditanam, mana yang akan tumbuh? Iya. Silahkan kalian isi jawabannya di kolom chat ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat, jika yang tumbuh itu adalah jagung, mengapa demikian? Kita lihat sekarang. Ketika jagung dan kelereng disiram selama seminggu, apa yang akan terjadi? Kita lihat, ini biji jagung yang tadi ditanam oleh Lisa. Saat dia disiram selama seminggu, yang terjadi adalah, nah, setelah biji jagung ditanam dan disirami selama beberapa hari, maka biji jagung ini akan tumbuh akar. Ya, tumbuh akar dari hari ke hari selama seminggu. Lama-lama biji jagung akan tumbuh menjadi pohon jagung. Jadi, biji jagung yang kita siram selama seminggu akan berubah bentuk. Dari kecil menjadi besar. Dari pendek menjadi tinggi. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat benda yang kedua, yaitu kelereng. Bagaimana kalau kelereng disiram selama seminggu ya? Apa yang terjadi? Kira-kira apa coba? Apa yang terjadi di sana? Kelereng disiram selama seminggu, maka dia tetap menjadi kelereng.
Dia tidak berubah bentuk, tidak menjadi besar, juga tidak menjadi kecil. Loh, mengapa demikian? Dua benda ditanam, disiram, tapi hasilnya berbeda. Mengapa demikian? Karena biji jagung merupakan benda hidup. Sedangkan kelereng merupakan benda tak hidup. Kok bisa? Ciri-ciri benda hidup seperti apa? Ciri-ciri benda tak hidup seperti apa? Mengapa biji jagung dikatakan benda hidup dan mengapa kelereng dikatakan benda tak hidup? Sekarang kita lihat ciri-cirinya dulu. Ya, ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Kita lanjutkan ciri-ciri benda hidup. Apa itu ciri-ciri benda hidup? Yang pertama, tumbuh besar. Dalam artian, dia bisa berubah dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi. Contohnya, biji jagung tadi. Dari biji berubah menjadi pohon. Dari kecil berubah menjadi besar. Dari pendek bisa berubah menjadi tinggi. Sama seperti halnya contoh yang lain, bayi. Bayi akan tumbuh menjadi anak kecil. Akan tumbuh lagi menjadi dewasa. Selain contoh bayi, juga ada contoh anak kucing. Dari anak kucing yang kecil, dia akan tumbuh menjadi kucing yang besar. Itu ciri benda hidup yang nomor 1. Sekarang, ciri benda hidup yang nomor 2. Apa anak-anak itu? Ciri benda hidup yang nomor 2 adalah bergerak. Bergerak di sini adalah berpindah tempat. Berpindah tempat dengan usaha sendiri. Jadi, misalnya anak kecil berjalan. Itu adalah berpindah tempat. Kucing berlari. Itu ada contoh bergerak. Katak melompat, itu juga contoh bergerak. Jadi, ciri benda hidup yang kedua adalah bergerak. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah bernafas. Tentunya kalian tahu apa itu arti bernafas. Bernafas adalah menghirup udara dan menghembuskan udara. Menarik nafas, menghembuskan nafas, dan itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai indera, yaitu hidung. Yang disebut benda hidup adalah yang bisa bernafas. Contohnya seperti Bu Indri. Bu Indri ini bisa bernafas. Kalian juga bernafas. Kucing bernafas. Semut juga bernafas. Ada lagi ikan. Ikan juga bernafas. Burung juga bernafas. Tapi bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas. Dan bernafasnya tumbuhan itu melalui daun. Itu adalah ciri-ciri benda hidup yang nomor 3. Sekarang ciri-ciri benda hidup yang nomor 4. Yaitu makan,
dan minum. Makan dan minum di sini dalam artian benda hidup membutuhkan makan dan minum itu untuk bertumbuh dan berkembang. Contohnya, adik bayi membutuhkan susu, membutuhkan bubur agar tubuhnya bisa besar, cepat tumbuh besar, bisa cepat berjalan. Seperti itu. Seperti juga anak kucing. Anak kucing juga membutuhkan makanan supaya dia bisa menjadi tumbuh besar, menjadi kucing dewasa. Sama juga seperti tanaman, seperti bayam. Bayam membutuhkan makan dan minum, membutuhkan air, membutuhkan sari-sari makanan yang ada di dalam tanah yang berguna untuk membuat tanaman bayam itu tumbuh menjadi subur. Selanjutnya, ini adalah beberapa ciri. Belum semua, hanya beberapa ciri dari benda hidup. Dari sini, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang coba lihat. Di sekitar kalian, coba kamu perhatikan. Apakah ada satu benda yang dikatakan benda hidup? Sesuai dengan ciri-ciri tadi, tumbuh besar, bergerak, bernafas, membutuhkan makan dan minum. Ya, jika iya, silahkan. Kalian tulis jawabannya itu di dalam selembar kertas. Oh, misalnya, Bu, ada kucing lewat. Oh, itu berarti kucing bergerak. Kucingnya sedang berjalan. Kucing berarti bergerak. Berarti kucing disebut benda hidup. Kita sudah paham tentang ciri-ciri benda hidup. Sekarang kita lanjutkan tentang ciri-ciri benda tak hidup. Kalau tadi si Edo menanam kelereng. Dan kelereng walaupun sudah disiram selama 1 minggu, kelereng tidak berubah bentuk. Maka kelereng tadi disebut benda tak hidup. Apa ciri-ciri benda tak hidup? Mengapa kelereng dikatakan benda tak hidup? Kita lihat bersama-sama. Ciri-ciri benda tak hidup. Apa ciri-ciri benda tak hidup? Yang pertama, dia tidak bisa tumbuh besar. Contohnya tadi kelereng. Walau sudah ditanam, walau sudah diberi air, sudah disiram selama 1 minggu, kelereng itu tidak berubah bentuk. Tetap bulat, tetap seperti itu. Tidak bertambah besar, tidak bertambah kecil. Nah, itu ciri benda hidup. Dia tidak bisa tumbuh. Ciri yang kedua, tidak bergerak. Tidak bergerak di sini yang dimaksud adalah tidak bisa bergerak dengan sendiri, dengan usaha sendiri. Kalaupun bisa bergerak, itu membutuhkan bantuan. Contohnya, kursi. Kursi dapat bergerak, tapi dia bisa berpindah tempat jika kamu mengangkat kursi dan memindahkannya. Seperti halnya mobil. Mobil, dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau kalian menyalakan starter, mencet gas, maka mobil itu bisa berjalan. Itu dengan bantuan mesin. Tapi kalau kalian tidak menyentuhnya, mobil itu tidak bisa bergerak. Itu ya, yang dimaksud tidak bergerak. Yang ketiga, tidak bernafas. Benda tak hidup adalah benda yang tidak bernafas. Karena apa?
benda tak hidup tidak memiliki indera. Indera apa saja? Ya, indera pembau, indera pencium, indera pengecap, dan sebagainya. Contohnya kursi. Kursi apakah punya hidung? Tidak. Kelereng, apakah kelereng punya hidung sehingga bisa bernafas? Tidak. Nah, itulah yang disebut ciri yang ketiga, tidak bernafas. Ciri yang terakhir, tidak makan dan tidak minum. Contohnya seperti kelereng yang ditanam oleh Edo tadi, kelereng dia tidak akan makan dan tidak akan minum karena dia adalah benda tak hidup. Dia tidak membutuhkan hal itu seperti meja, dia tidak makan dan minum, seperti pensil, dia juga tidak makan dan minum, seperti buku, seperti tas, dan masih banyak lain. Pasti kalian tahu apa saja contoh benda yang tak hidup di sekitar kalian. Coba sekarang kalian coba cari beberapa benda yang ada di samping kalian yang dikatakan benda tak hidup. Pasti banyak kan? Ada kursi, ada meja, ada almari, ada TV, ada handphone, ada pensil, buku, penghapus, tas, sepatu, baju, dan banyak sekali. Itulah contoh-contoh benda tidak hidup. Itu. Sampai di sini kalian paham? Apakah kalian paham? Iya. Sekarang Bu Indri akan melanjutkan beberapa gambar. Kalian harus menjawab apakah benda ini termasuk benda hidup ataukah benda tak hidup. Ya. Gambar yang pertama adalah gambar kursi. Kursi ini sekarang kalian perhatikan gambarnya. Berdasarkan ciri-ciri yang tadi setelah kita pelajari bersama, ciri-ciri dari kursi ini apakah dia masuk benda hidup ataukah benda tak hidup? Ayo coba. Coba perhatikan. Ya, dianalisis dulu apakah kursi ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri tadi. Yang pertama, apakah kursi bisa tumbuh besar? Tidak. Apakah kursi bisa bergerak sendiri? Tidak. Apakah kursi bernafas? Tidak. Apakah kursi membutuhkan makan dan minum? Tidak. Kalau tidak semuanya berarti tadi termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, termasuk benda hidup. Sekarang kita cek dulu jawaban kalian. Kursi termasuk benda tak hidup. Apakah itu benar? Oh iya, benar sekali. Ye, tepuk tangan untuk kalian. Kursi merupakan contoh benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang kita pelajari sebelumnya. Paham, Dek? Nah, sekarang sebelah kalian ada kursi tidak? Kalau iya, bisa kalian amati. Oh, ternyata benar kursinya itu tidak bisa bergerak sendiri. Dia tidak butuh makan, dia tidak butuh minum, dia tidak butuh bernafas, dan dia tidak tumbuh besar.
berdasarkan ciri-ciri tadi, kursi dikatakan sebagai benda tak hidup. Selanjutnya ada gambar. Kita masuk ini dulu. Ini ada gambar apa ya? Oh, gambar hewan. Hewan apa? Hewan itu apakah termasuk benda hidup ataukah benda tak hidup? Kita analisis berdasarkan ciri-ciri tadi. Yang pertama, ciri yang pertama, apakah hewan ini tumbuh besar? Ya apa tidak? Ya. Ciri yang kedua, apakah hewan ini bisa bergerak? Bisa atau tidak? Tentunya bisa, karena hewan ini memiliki 4 kaki. Ciri yang ketiga, apakah hewan ini bernafas? Coba kita perhatikan gambarnya. Kita analisis gambarnya. Kalau hewan bisa bernafas, kalau benda bisa bernafas, berarti dia harus punya hidung. Apakah hewan ini punya hidung? Iya, betul sekali. Hewan ini punya hidung. Jadi, dikatakan benda hidup. Sekarang ciri yang terakhir. Apakah hewan ini membutuhkan makan? Apakah hewan ini membutuhkan minum? Coba, apa ada yang tahu makanan dari binatang ini? Betul sekali. Makanan binatang ini adalah rumput. Jadi, hewan ini membutuhkan makan dan membutuhkan minum. Sehingga binatang ini disebut benda hidup. Apakah benar? Itu termasuk ciri-ciri benda hidup? Kita cek dulu. Iya, betul sekali. Hewan ini termasuk benda hidup. Karena dia membutuhkan makan, dia juga membutuhkan minum, dia juga bernafas, dia bisa bergerak sendiri, dia bisa bergerak, dia bisa berjalan, bahkan dia juga bisa berlari. Selain itu, hewan ini juga bertumbuh besar. Dari hewan yang kecil, dia bisa berubah menjadi hewan yang besar. Nah, karena ciri-ciri benda hidup masuk dalam hewan ini, maka hewan ini disebut benda hidup. Ya, pintar sekali. Apakah kalian sudah paham dari sini? Ya. Selanjutnya, kita akan melihat sebuah gambar tadi. Ini ada gambar binatang yang bernama apa coba? Ini binatang apa coba namanya? Apakah ada yang tahu? Apa nama binatang ini? Apa ada yang tahu? Apakah ini sapi? Apakah ini kerbau? Ataukah ini banteng? Coba. Apa coba? Apa nama binatang ini? Silahkan kalian jawab pada kolom chat ya.
Bu Indri akan tunggu. Apa nama binatang ini? Ya, coba kita lihat. Apa nama binatang ini ya? Mana ini yang mau chat ya? Yang mau jawab pertanyaan dari Bu Indri mana ya? Ya, apa nama binatang ini? Apakah ada yang menjawab? Apakah ada yang menjawab kerbau? Oh, tidak ada. Apakah ada yang menjawab sapi? Oh, tidak ada. Apakah ada yang menjawab banteng? Ternyata ada yang menjawab banteng. Nah, kalian tahu hubungan antara banteng dengan lambang sila Pancasila? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang tahu hubungan antara banteng dengan Pancasila? Kepala banteng itu merupakan salah satu lambang sila Pancasila. Namun sila keberapa ya? Apakah kalian ada yang paham? Apakah ada yang hafal lambang-lambang sila Pancasila? Sekarang kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan ke lambang Pancasila. Nah, sekarang perhatikan dulu lambang Pancasila berikut ini. Coba kalian lihat. Tadi mana yang termasuk lambang Pancasila yang berlambang kepala banteng? Yang mana ya? Yang ini. Ini termasuk lambang sila Pancasila seperti tadi. Kepala banteng. Tapi ini sila keberapa ya kepala banteng itu ya? Lambang sila keberapa? Kita lanjutkan. Kalian ingin tahu? Kalau ingin tahu, kita lanjutkan. Kepala banteng termasuk lambang sila Pancasila. Tapi sila keberapa? Kita lihat bersama-sama. Sila yang pertama. Apakah ada yang tahu? Sila yang pertama itu. Sila yang pertama berbunyi seperti apa? Apakah ada yang tahu? Silahkan kalian isi di kolom chat ya, kalau sudah tahu ya. Bu Indri akan tunggu kalian. Silahkan chat di kolom live chat. Sila yang pertama berbunyi bagaimana? Sila yang pertama berbunyi Tuhan Maha Esa. Kita ulangi bersama-sama. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sila yang pertama. Lambang dari sila pertama apa? Apakah ada yang tahu lambang sila yang pertama? Lambang sila yang pertama itu adalah bintang.
Lambang sila yang pertama adalah bintang. Kalian sudah paham ya? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Berarti tadi pertanyaannya adalah kepala banteng. Berarti kepala banteng bukan lambang sila pertama. Karena di sini lambang sila pertama adalah bintang. Kita lanjutkan sekarang. Untuk sila yang kedua. Apa bunyi sila kedua? Apakah ada yang tahu bunyi sila kedua? Coba dipikir-pikir dulu. Dipikir-pikir dulu. Diingat-ingat dulu lambang sila yang kedua. Apa lambang sila yang kedua? Apa hayo lambang sila yang kedua? Iya. Lambang sila kedua adalah, Bundri bacakan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya sila kedua ya? Apakah ada yang tahu lambang sila kedua? Apakah ada yang tahu lambang sila kedua? Sila kedua adalah rantai. Sila kedua, Pancasila, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang Pancasila adalah, lambang sila kedua adalah rantai. Kita kembalikan lagi ke pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan tadi adalah kepala banteng itu merupakan lambang sila keberapa? Tadi yang pertama, lambang sila pertama itu ada bintang. Lambang sila kedua ada rantai. Berarti kepala banteng bukan lambang sila pertama dan bukan lambang sila kedua. Masih ada sila yang ketiga. Coba kita lihat. Apakah kepala banteng merupakan lambang sila ketiga? Apakah iya? Coba kita cek bersama-sama. Ya. Kita akan cek tadi sudah sila pertama, sila kedua, dan lambang mereka bukan kepala banteng. Sekarang kita lihat sila yang ketiga. Apakah lambangnya adalah kepala banteng atau bukan ya? Kita lihat bersama-sama. Sila yang ketiga. Sila yang ketiga bunyinya bagaimana? Ayo coba diingat-ingat dulu. Bunyi sila ketiga itu seperti apa? Bagaimana bunyinya? Coba diingat-ingat terlebih dahulu sambil dilisankan bersama-sama. Yo, inilah bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sudah hafal? Tadi bunyi sila pertama, bunyi sila kedua, bunyi sila ketiga sekarang. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sudah? Sudah ya, paham? Nah, sekarang lambang sila ketiga. Apakah kepala banteng atau bukan ya? Lambang sila ketiga apa ya?
Kita cek dalam satu klik kita akan tahu. Iya, wah ternyata lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Jadi bukan kepala banteng. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang Pancasilanya adalah pohon beringin. Tadi sila yang pertama lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua lambangnya adalah rantai. Sedang sila yang ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Lalu kepala banteng itu lambang sila keberapa? Sila pertama bukan, sila kedua bukan, sila ketiga juga bukan. Jadi itu lambang sila keberapa? Ayo, apakah sudah ada yang tahu? Sekarang kita lihat untuk yang sila keempat. Kita lihat dulu sila keempat. Kita lihat bersama-sama. Silakan dilihat. Sila keempat. Apakah sila keempat ini lambangnya adalah kepala banteng? Apakah iya? Kita cek bersama-sama. Sila keempat. Bagaimana bunyi sila keempat? Bagaimana bunyinya sila keempat? Ada yang tahu anak-anak? Diingat-ingat dulu. Kalau tidak ingat bisa minta tolong pada orang tua. Bertanya pada orang tua, bertanya pada kakak. Bagaimana bunyi sila keempat? Jika sudah dapat jawabannya, kita cocokkan dengan yang ada di layar. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan benar. Jawabanmu seperti itu. Jika benar, berarti kalian hebat. Nah, kita sudah tahu bunyi sila keempat. Sekarang kita akan melanjutkan tentang lambang sila keempat. Apakah anak-anak ada yang tahu apa lambang sila keempat itu? Lambang sila keempat itu apa ya? Kita cek. Wah, ternyata lambang sila keempat adalah kepala banteng. Iya, jadi pertanyaan yang dari awal tadi sudah terjawab. Di awal tadi, kepala banteng merupakan lambang sila keberapa? Karena di sini kita sudah menganalisis dari keempat sila, ternyata sila yang keempat adalah berlambang kepala banteng. Wah, jadi kalian hebat sekali. Kalian bisa menganalisis sebuah pertanyaan. Kalian bisa mencari pertanyaan, mencari jawaban dari pertanyaan yang Bu Indri berikan tadi. Jadi, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Dengan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, pintar sekali. Jadi pertanyaan kita sudah terjawab di sini. Namun ini baru sila keempat. Bukankah Pancasila itu ada 5 sila? Lalu sila yang kelima apa? Apakah sudah ada yang tahu sila kelima itu apa? Kita lihat bersama-sama. Mari kita pelajari selanjutnya. Sila yang kelima. Apa itu sila yang kelima? Apakah ada yang tahu bunyi sila kelima? Coba. Apakah ada yang tahu sila kelima itu bagaimana bunyinya? Kita cek
bersama-sama. Ini dia bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi sila yang kelima. Tapi lambangnya apa? Apa lambang sila kelima? Kita lihat bersama-sama. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Ya, itulah sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang Pancasilanya adalah padi dan kapas. Yeay, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Kita sudah belajar 5 sila dari Pancasila. Baik bunyinya seperti apa, baik lambangnya seperti apa. Mari kita ulangi sekali lagi. Ya, lambang dan bunyi sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Yang kedua, sila kedua Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin. Maaf. Ya, sila yang kedua berbunyi, coba apa sila kedua bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa coba? Lambangnya adalah rantai. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya apa coba? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat berbunyi, bagaimana bunyi sila keempat? Ya, bisa kalian chat di sana ya. Bunyi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan perwakilan. Lambangnya tadi apa? Kepala banteng. Sila yang terakhir atau sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, sekarang pilihlah lambang sila yang sesuai. Manakah yang disebut lambang sila kedua coba? Nah, ini adalah gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Coba. Lambang sila kedua Pancasila itu adalah gambar A atau gambar B. Coba silakan. Jika kalian paham, kalian tentu akan tahu jawabannya. Mana yang merupakan lambang sila kedua? Lambang A, gambar A, atau gambar B? Bu Indri akan tunggu jawaban kalian. Ya, pintar sekali. Yang merupakan lambang sila kedua adalah gambar B. Lambang sila kedua tadi adalah rantai. Sedangkan gambar A, padi dan kapas adalah lambang sila yang kelima. Pintar sekali. Jadi di sini kita belajar tentang apa saja tadi ya. Dari awal kita belajar sampai akhir, kita sudah belajar apa saja hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang benda hidup dan tak hidup.
Yang kedua, lambang sila Pancasila. Tentunya kalian sudah tahu ciri-ciri benda hidup, ciri-ciri benda tidak hidup. Kalian tentu juga sudah hafal lambang dari sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga kalian senang hari ini dan Bu Indri ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Di masa pandemi, kalian harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Semoga kalian senang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Indri Purwanti SPD yang telah menyampaikan pembelajaran yang sangat menarik. Semoga kalian siswa kelas 1 bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Indri. Nah, selanjutnya untuk siswa kelas 2, silahkan untuk siap-siap mengikuti pembelajaran dari Ibu Rizka Anastiarasari SPD. Kalian sudah siap ya? Nah, kita akan mengikuti pembelajaran dari Ibu Rizka Anastiarasari, tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Silahkan Ibu Rizka. Terima kasih Bu Katarina dan Bu Indri yang telah membimbing anak-anak kelas 1. Saatnya kita belajar bersama anak-anak kelas 2 ya. Ya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada tim PGRI Kota Salatiga yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama anak-anak dalam program belajar dari rumah bersama-sama ya. Meskipun kalian belajar dari rumah, namun anak-anak harus tetap semangat ya. Ya, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Rizka. Sebelumnya, Bu Rizka buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Rizka. Izinkan Bu Rizka untuk share screen dulu ya. Sebelumnya, Bu Rizka ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap Bu Rizka adalah Rizka Anastiarasari, SPD. Bu Rizka bekerja di SDN Randu Acir 03. Instagram Bu Rizka adalah @anastiriska. Nanti kalian juga bisa berkenalan dengan Bu Rizka dengan cara bertanya jawab melalui kolom chat di bawah ini ya, dengan menyebutkan nama dan asal sekolah kalian. Untuk selanjutnya, Bu Rizka mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya ketika keluar rumah. Yang ketiga, membatasi mobilitas atau membatasi gerak. Yang keempat, kalian harus menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan.
Bu Rizka percaya anak-anak hebat pasti selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Iya, hebat-hebat semuanya. Untuk selanjutnya, pada pagi hari ini, kita anak-anak kelas 2 akan belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Materinya yang pertama, menceritakan isi fabel. Dan yang kedua, mengenal pecahan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menggali informasi dari dongeng hewan atau disebut fabel. Tujuan pembelajaran yang kedua, dapat menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Simak baik-baik ya pelajaran pada pagi hari ini. Kalian harus tetap semangat ya. Oke, bagus. Semuanya semangat-semangat. Hebat-hebat. Ya, di sini Bu Rizka mempunyai sebuah cerita ya. Kalian simak baik-baik ya cerita dari Bu Rizka. Ceritanya berjudul Ular dan Tikus. Simak video berikut ini ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng Ular dan Tikus. Judulnya yaitu Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan. Sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai, tikus yang angkuh. Aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Sedangkan sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian? Tentu saja, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Mari kita berteman. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Ya, terima kasih.
Kalian sudah menyimak videonya ya. Sekarang Bu Rizka mempunyai beberapa pertanyaan dari video berikut tadi. Ya, nanti kalian bisa menuliskan jawabannya melalui live chat di bawah ya. Oke, Bu Rizka tunggu nanti jawabannya. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa saja nama tokoh cerita tadi? Ayo coba dijawab. Bu Rizka tunggu jawaban kalian. Ayo, apa ya? Nama tokohnya siapa saja ya? Ayo, Bu Rizka tunggu. Siapa saja nama tokoh cerita dalam cerita tadi? Ya, iya, sudah pada menjawab. Ini ada Mbak Puinsa, ular dan tikus. Benar. Ada lagi yang menjawab. Mbak Fitria Kurniawati, ular dan tikus. Mbak Shiren Aquila, ular dan tikus. Iya, jawabannya. Ayo yang lainnya. Masih Bu Rizka tunggu. Ayo, siapa nama tokoh ceritanya ya? Ayo, adakah nama tokoh yang lain? Bu Rizka tunggu. Ya, ayo. Siapa saja nama tokoh cerita dalam video? Iya, pintar-pintar ya anak-anak. Jawabannya benar semuanya. Nama tokoh cerita dalam video itu adalah tokohnya ular dan tikus. Ya, hanya ada 2 tokoh pemerannya. Bagus, tepuk tangan untuk kalian. Ya, pertanyaan selanjutnya. Simak baik-baik ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sifat tokoh tikus? Ayo coba dijawab. Ayo anak-anak hebat. Kalian jawab di live chat di bawah ini ya. Ayo, bagaimana ya sifat tokoh tikus? Ada yang tahu? Sifat tokoh tikus. Bu Rizka tunggu jawabannya. Bagaimana sifat tokoh tikus? Ayo coba dijawab anak-anak hebat. Bu Rizka percaya kalian pasti pintar-pintar menjawab. Ya, ayo coba dijawab. Bu Rizka tunggu jawabannya. Bagaimana sifat tokoh tikus? Bagaimana ya sifatnya? Ayo coba dijawab, anak-anak hebat. Bagaimana sifat tokoh tikus? Iya, sudah ada yang menjawab. Rendah hati, Bu. Iya, benar. Ada yang menjawab lagi. Baik hati kepada ular. Ayo, ada jawaban lain? Ada yang menjawab baik. Ayo, ada lagi jawabannya? Masih Bu Rizka tunggu. Bagaimana sifat tokoh tikus? Ada yang menjawab baik hati, rendah hati, baik. Ayo, ada lagi?
Ayo coba dijawab anak-anak hebat. Bagaimana ya sifat tokoh tikus? Pasti kalian bisa menjawab. Bagaimana? Ya, bisa? Iya, jawabannya bisa rendah hati, bisa baik hati, bisa apa lagi? Cerdik ya. Tadi kan idenya cemerlang ya. Selain itu, ramah. Iya, ada lagi? Ya, itu ya. Selanjutnya, mari kita simak. Bu Rizka di sini akan menjelaskan tentang fabel. Ada yang pernah dengar tentang fabel? Ya? Iya, ada yang pernah dengar. Ada yang tahu? Iya, ada yang tahu ya. Mari simak penjelasan dari Bu Rizka. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh di dalam fabel itu merupakan berbagai jenis hewan. Ya, hewannya bisa monyet, bisa kelinci, bisa burung, bisa apa? Jerapah, bisa harimau. Iya, masih banyak hewan yang lainnya ya. Iya. Intinya itu tokoh-tokohnya itu berupa hewan. Maka akan disebut fabel. Selanjutnya di sini cerita dalam fabel adalah fiksi. Artinya hanya berupa hayalan, tidak terjadi di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata, apa ada singa berbicara sama monyet? Apakah kita pernah mendengar? Apakah kalian pernah mendengar burung berbicara sama semut? Tidak ada ya kalau di kehidupan nyata. Ya, itu merupakan cerita hayalan ya dalam fabel itu. Selanjutnya, ciri-ciri dari fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tadi hewannya ada ular, ada tikus, bisa juga hewannya burung, bisa apa? Semut, bisa nyamuk, iya bisa. Intinya tokoh-tokohnya itu berupa hewan. Ciri-ciri yang kedua yaitu tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Seperti tadi yang Bu Rizka tanyakan. Sifat dari tikus bagaimana? Ya, sifatnya tikus baik hati, ramah, cerdik. Apalagi? Ya, bisa pintar. Ya, apalagi? Suka menolong. Ya, ada lagi? Ya, pemaaf. Ya, banyak ya sifat-sifatnya. Yang ketiga, ciri-ciri fabel adalah memiliki alur cerita. Jadi ceritanya itu runtut. Ya, ada perkenalan tokoh, nanti muncul permasalahan, dan akhirnya muncul solusi atau penyelesaian masalah tersebut. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Ya, jadi dalam sebuah cerita dalam fabel kita bisa mengambil hikmah atau manfaat dari cerita tersebut. Dan manfaat itu bisa kita praktekkan atau bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Sudah paham anak-anak hebat mengenai fabel?
Iya, bagus. Semuanya pintar-pintar. Cerdas-cerdas ya. Hebat-hebat semuanya. Bu Rizka acungi jempol. Selanjutnya di sini Bu Rizka mempunyai pertanyaan untuk kalian. Siap-siap menjawab ya. Nanti tuliskan jawaban kalian di live chat di bawah ini ya. Nanti akan Bu Rizka bacakan. Oke, pertanyaannya disimak baik-baik. Pertanyaannya, coba sebutkan contoh cerita fabel yang pernah kalian dengar atau pernah kalian ketahui. Atau mungkin yang sebelum tidur biasanya diceritakan cerita-cerita oleh ayah atau ibunya ya. Iya, mungkin salah satu itu adalah cerita fabel. Coba kalian tuliskan jawaban kalian di live chat di bawah. Ayo, apa contoh cerita fabel yang pernah kalian ketahui? Mungkin di tayangan televisi juga pernah kan ditayangkan cerita berupa fabel? Ayo coba. Apa ya contoh cerita fabel yang pernah kalian ketahui? Ayo Bu Rizka tunggu jawabannya, anak-anak hebat. Apa ya contoh cerita fabel? Selain yang sudah ditayangkan tadi ya, selain contoh ular dan tikus, masih banyak lagi cerita fabel. Ya, ada yang menjawab kancil dan buaya. Dari Mbak siapa ini? Oh ya, ada lagi Mbak Winda, kelinci dan kura-kura Bu. Benar. Ada lagi buaya dan kancil. Ular dan singa. Iya, ayo yang lainnya. Masih Bu Rizka tunggu. Contoh cerita fabel. Ada apa saja? Ayo, apa ya? Contoh cerita fabel. Ayo, Bu Rizka tunggu jawabannya. Anak-anak hebat. Kalian pintar-pintar semua. Bu Rizka percaya. Ayo coba dijawab pertanyaan dari Bu Rizka. Contoh cerita fabel. Ya, ada yang menjawab harimau dan kancil. Benar. Ada lagi kelinci dan kura-kura, Bu. Iya. Kancil mencuri timun. Benar. Ada lagi? Ayo. Banyak ya cerita fabel ya. Iya, hebat-hebat semuanya. Jawabannya benar semuanya ya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya. Untuk selanjutnya kita simak. Selanjutnya, Bu Rizka mempunyai sebuah kisah kancil dan buaya. Kalian simak baik-baik ya cerita dari Bu Rizka. Di suatu hari yang terik, kancil merasa haus dan kelaparan. Tubuhnya terasa lemah setelah seharian tidak menemukan makanan. Hingga tiba ia di tepi sungai. Ia melihat ada makanan kesukaannya di seberang sungai. Ia melihat mentimun. Ya, ia sangat gembira. Wow, ada mentimun, makanan kesukaanku. Si kancil
berniat segera menyeberangi sungai dan makan mentimun segar. Aku harus segera menyeberang sungai supaya bisa mendapatkan timun segar itu. Namun tiba-tiba datang seekor buaya yang menghadang dan berniat memakan si kancil. Kancil pun mundur ketakutan. Namun rasa lapar semakin menyiksanya. Dia harus berpikir keras, harus mempunyai ide untuk bisa menyeberangi sungai. Lalu si kancil punya ide cemerlang. Dia bertanya pada buaya, "Hei buaya, apa kamu terlalu lapar sehingga kau ingin memangsaku?" Si buaya pun menjawab, "Sebenarnya aku tidak terlalu lapar karena aku habis memangsa ular yang cukup besar. Namun kamu bisa sebagai cemilanku." Si kancil pun menjawab, "Tapi saat ini aku sedang lapar. Jadi tubuhku kurus dan kering. Jika aku bisa makan mentimun di seberang sungai itu, maka tubuhku akan gemuk dan bisa dimakan beramai-ramai dengan temanmu. Ayo, bagaimana buaya?" Dan akhirnya si buaya pun memanggil teman-temannya. "Hai teman-temanku, semuanya datang ke sini." Dan akhirnya si kancil dapat menyeberangi sungai dengan menginjak barisan buaya satu persatu sambil menghitungnya. Selesai pada buaya yang terakhir, ia melompat ke seberang sungai. Lalu si kancil berkata kepada para buaya, "Hei para buaya, kalian tenang dulu. Aku akan makan mentimun ini." "Aku akan makan mentimun ini agar badanku gemuk." Setelah si kancil kenyang, lalu ia berpamitan pada para buaya. Ia berkata bahwa sepertinya ia butuh waktu lebih lama agar tubuhnya bisa besar dan cukup untuk dimakan semua buaya tanpa harus berebut. Si kancil pun langsung berlari dengan cepat meninggalkan sungai dan para buaya. Nah, dari cerita yang sudah Bu Rizka tayangkan, yang sudah Bu Rizka bacakan tadi, Bu Rizka mempunyai beberapa pertanyaan untuk anak-anak hebat. Coba ya dibantu menjawab. Nanti kalian tuliskan jawabannya melalui live chat di bawah ini ya. Pertanyaan yang pertama, coba disimak baik-baik. Ya, pertanyaannya yaitu, apa judul fabel tadi? Ayo coba dijawab. Anak-anak hebat pasti bisa menjawab. Bu Rizka tunggu jawabannya. Ayo, apa judul fabel tadi? Apa ya judulnya? Bu Rizka tunggu jawaban kalian. Ayo, apa judul fabelnya? Apa ya?
Apa judulnya? Ya, sudah banyak yang menjawab ya. Kancil dan buaya. Ya, ayo. Yang lainnya ikut menjawab. Anak-anak hebat. Kancil dan buaya. Masih Bu Rizka tunggu kalau yang lainnya ingin menjawab. Ada Mas Axel Dava, ada Mbak Kuinsa, ada Mbak Jihan Zahira Talita, ini Mbak Sherena Aquila, ya, ada lagi Mbak Kaila Anggara, Mbak Fitria Kurniawati, ada Mas Ahmad Ashofi. Ya, jawabannya kancil dan buaya. Nih, ayo yang lainnya. Mbak Zahra, kancil dan buaya. Ya. Ada lagi yang ingin menjawab? Masih Bu Rizka tunggu jawabannya. Ya, hebat-hebat ya jawaban kalian. Benar semuanya. Hebat semuanya ya. Untuk soal yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Ayo coba bantu Bu Rizka menjawab. Siapa saja ya tokoh-tokohnya? Ayo anak-anak hebat. Bu Rizka tunggu jawaban kalian. Siapa ya tokohnya ya? Siapa saja tokohnya? Ayo dibantu menjawab Bu Rizka. Anak-anak hebat. Siapa tokohnya? Iya, tokohnya kancil dan buaya. Hebat semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Tetap semangat ya. Masih semangat. Meskipun kalian belajar dari rumah, tetap harus semangat. Ya. Selanjutnya, masih ada satu pertanyaan lagi ini ya. Pertanyaannya, apa pelajaran dari kisah kancil dan buaya? Apa ya pelajarannya dari kisah tadi? Ayo coba dibantu menjawab Bu Rizka. Apa pelajaran dari kisah kancil dan buaya? Pelajaran apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa ya? Apa? Ayo dibantu menjawab. Apa? Ayo anak-anak hebat. Bu Rizka tunggu jawabannya. Apa ya? Ayo, apa pelajaran dari kisah kancil dan buaya? Iya, sudah ada yang menjawab. Mbak Jenny Sekar, tidak boleh berbohong. Iya, benar. Ada lagi, jangan mudah percaya pada orang lain. Benar, jawabannya juga benar. Ada lagi yang menjawab, tidak boleh serakah. Ya, ini jawabannya juga benar.
Ada lagi yang ingin menjawab? Ayo, masih Bu Rizka tunggu. Apa ya pelajaran yang dapat diambil dari kisah kancil dan buaya? Apa ya? Ayo, masih Bu Rizka tunggu ya, anak-anak hebat. Apa pelajarannya? Apa? Ayo. Coba bantu Bu Rizka menjawab. Ada yang menjawab, jangan mudah dibodohi oleh orang lain dan jangan serakah. Ya, ini juga benar. Ada lagi, kita tidak boleh berbohong. Ya, ada yang menjawab, tidak boleh sombong. Benar ya. Jadi, dari kisah kancil dan buaya, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya ya, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Meskipun si kancil kecil, tapi dia mempunyai otak yang cerdik. Dia tidak mudah dikalahkan oleh si buaya. Ya. Jadi buat teman-teman semua, kalian harus mengembangkan potensi atau bakat kalian ya, karena setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan ya. Di sini jawabannya benar semuanya ya. Tidak boleh sombong itu juga betul. Jadi manusia tidak boleh sombong. Yang menjawab tidak boleh serakah juga benar. Ini jawaban anak-anak hebat semuanya benar. Bu Rizka acungi jempol. Ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Sekarang perhatikan gambar di sini. Si kancil itu sangat menyukai mentimun. Ya, kalau melihat mentimun pasti kancil rasanya ingin segera melahap. Nyam, nyam, ingin segera makan mentimun. Selanjutnya, di sini coba perhatikan. Ada berapa mentimun yang Bu Rizka perlihatkan di layar kalian? Coba dihitung, ada berapa mentimunnya? Ada berapa mentimunnya? Iya, ada 2 mentimun. Ada 1, 2. Bisa dihitung ya? Oke, selanjutnya perhatikan. Kalau di sini Bu Rizka mempunyai 1 mentimun, lalu mentimunnya Bu Rizka potong-potong menjadi 3 bagian sama besar. Kira-kira berapa ya setiap potongan mentimun ini? Ada yang tahu? Kira-kira ada berapa setiap potongnya? Oke, mari kita bahas lebih dalam. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Pecahan berasal dari kata pecah, mendapat imbuhan an, sehingga menjadi kata pecahan. Sampai di sini paham, anak-anak hebat?
Selanjutnya, perhatikan gambar piring ini. Piringnya sudah pecah ya, sehingga kita bisa menyebutnya pecahan piring karena piringnya sudah tidak utuh lagi. Satu benda menjadi beberapa bagian adalah pengertian dari pecahan. Ya, perhatikan ya. Sekarang kita belajar bilangan pecahannya. Bilangan pecahan merupakan satu menjadi beberapa bagian. Perhatikan gambar berikut ini. Ada satu buah apel. Apelnya Buriska potong-potong. Ya, apelnya Buriska potong menjadi 2 bagian sama besar. Apel yang utuh terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu apel utuh terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi, satu bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Perhatikan, satu potongan ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Bagian lain juga sama, yaitu 1/2 karena potongannya sama besar. Satu apel utuh dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian potongan apel dibaca setengah atau 1/2. Perhatikan ya penulisannya. 1/2 didapat dari satu apel utuh dipotong menjadi 2 bagian sama besar sehingga satu potongan itu besarnya adalah 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. Kita tuliskan A/B. A kita sebut sebagai pembilang dan B kita sebut sebagai penyebut. Sampai di sini paham anak-anak hebat? Iya, paham ya? Bagus, semuanya hebat-hebat. Selanjutnya, di sini Bu Rizka mempunyai satu buah kayu. Kayunya Bu Rizka cat warna biru ya, biar menarik. Ini kayunya sudah Bu Rizka cat. Satu buah kayu berwarna biru, Bu Rizka potong-potong menjadi 4 bagian sama besar. Kita potong-potong dulu yuk bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Sudah sama besar ya potongannya.
Oke, selanjutnya Bu Rizka ingin bertanya kepada kalian, berapa bagian ya tiap potong kayu tersebut? Ayo coba dijawab di kolom chat di bawah ini. Bu Rizka tunggu jawaban kalian. Ayo coba dijawab. Ya, satu buah potong. Maaf, satu buah kayu dipotong-potong menjadi 4 bagian sama besar. Pertanyaannya, berapa bagian setiap potongnya? Ya, ayo coba dibantu menjawab Bu Rizka. Ya, potongannya ya yang ditanyakan ya. Ya, sudah banyak yang menjawab. Ada yang menjawab 1/4. Kira-kira benar apa salah ya? Ayo kita cari tahu. Yuk, satu buah kayu dipotong-potong menjadi 4 bagian sama besar. Ya, jadi besarnya setiap potongan kayu adalah, ayo masih Bu Rizka tunggu jawabannya yang lain. Ada berapa setiap potongnya? Ayo coba dibantu menjawab. Ayo coba dibantu menjawab, anak-anak hebat. Ada berapa setiap potongnya ya? Iya, kita simak. Satu buah kayu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah jreng-jreng-jreng. 1/4. Jawaban kalian benar semua. Tepuk tangan. Kalian hebat-hebat ya. Sampai di sini sudah paham tentang pecahan? Iya, semuanya hebat-hebat. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan di awal tadi ya. Bu Rizka mempunyai mentimun. Ya, mentimunnya hanya 1 mentimun. Lalu Bu Rizka potong-potong menjadi 3 bagian sama besar. Apa kalian sudah tahu berapa besarnya setiap potongan mentimun? Sudah tahu jawabannya sekarang? Ada berapa ya tiap potongnya? Coba ya kita lihat yuk bersama-sama. 1 buah mentimun dipotong-potong menjadi 3 bagian sama besar. Jawabannya setiap potongan mentimun besarnya yaitu 1/3. Iya, jawaban kalian benar ya ini. 1/3. Sudah pada paham ya? Hebat-hebat.
Sekarang Bu Rizka masih mempunyai satu pertanyaan lagi untuk kalian. Bu Rizka mempunyai roti berbentuk donat ini ya. Ada sebuah donat. Donat ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kita potong dulu yuk bersama-sama. Sudah terpotong menjadi 2 bagian sama besar. Berapa besar ya bagian tiap potongan donat tersebut? Coba bantu Bu Rizka menjawab. Ada yang tahu? Ada berapa ya tiap potongnya? Ayo, coba Bu Rizka dibantu menjawab. Ada berapa ya tiap potongan? Ayo anak-anak hebat, Bu Rizka dibantu menjawab. Masih Bu Rizka tunggu jawaban dari kalian. Ya, sudah banyak yang menjawab. Jawabannya adalah, mari kita simak. Jawabannya yaitu 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Tiap potongnya sebesar 1/2. Iya, jawabannya benar semuanya. Ya, sudah paham ya anak-anak hebat? Iya, terima kasih. Kalian semuanya hebat-hebat. Sampai di sini sudah paham apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, nanti kalau masih ada yang bingung, bisa menghubungi Bu Rizka melalui Instagram Bu Rizka @anastiriska. Ya. Ya, pada hari ini kita sudah belajar banyak ya. Ya, pada hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada apa ya? Yang pertama, kita sudah belajar memahami isi fabel. Terus yang kedua, kita juga sudah belajar mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Semoga pelajaran pada hari ini bisa mendapat banyak manfaat untuk kalian semua ya. Hari ini sangat menyenangkan. Bu Rizka sangat senang sudah bersama-sama menemani belajar kalian. Meskipun kalian belajar dari rumah, namun kalian harus tetap semangat ya. Harus tetap pintar membagi waktu antara waktu untuk belajar dan waktu untuk bermain. Karena Bu Rizka percaya kalian semua hebat-hebat. Ya, oke. Bu Rizka akhiri untuk pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Senang sekali anak-anak kelas 2 belajar dengan Bu Rizka Anastiara Sari SPD. Banyak materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini. Tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Nah, kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang 1 minggu dari hari ini. Tapi jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini, channel PSLCC PGRI Salatiga, untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa bunyikan tekan tanda lonceng supaya nanti kalian akan mendapatkan notifikasi kalau ada edisi pembelajaran yang akan datang.
Nah, kita akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita pamit ya, Bu Rizka, Bu Indri. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya, anak-anak. Selamat siang, salam sehat.